Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman sekalian dan juga Ibu Lila. Berikut kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi sumber daya alam Indonesia berupa olahan susu sapi. Next. Ketersediaan susu sapi di Indonesia dapat kita lihat dari beberapa grafik berikut. Yang pertama ini kita bisa meninjau bahwasanya kajian market produk dari susu, ya ini yang paling usaha yang paling diminati saat ini adalah drinking milk yang menempati posisi ketiga karena dari CAGR-nya sendiri yang pada tabel merah ini memiliki nilai 6,3% hingga 4,4%, yang mana dia ini stage-nya adalah selalu growing dari tahun ke tahun sehingga menjadikan suatu usaha yang cukup menjanjikan. Didukung pula pada data BPS pada tahun 2022. Next, kita dapat lihat bahwasanya dari tahun 2014 populasi total dari sapi perah di Indonesia ini kian meningkat pada tahun 2021 yang mencapai angka 578.579. Kemudian dari total produksi susu sapi perah di Indonesia, next, ini juga cukup naik juga datanya dari tahun ke tahun, walaupun ada beberapa data yang fluktuatif. Nah, kemudian, next. Untuk produksi susu segar di Indonesia sendiri, dapat dilihat bahwa di Indonesia ini dari tahun 2019 hingga 2021 itu mengalami kenaikan produksi susu segar. Ini adalah data yang saya ambil dari Badan Pusat Statistik, yaitu pada tahun 2021 itu produksi susu segar itu mencapai 962.676 ton. Kemudian untuk pengembangan industrinya yaitu di mana berdasarkan data Kemenperin itu susu di Indonesia itu susu segar dapat menghasilkan berbagai produk seperti ini, di mana dalam presentasi ini yang akan dibahas lebih lanjut yaitu susu UHT. Selanjutnya adalah mengenai peraturan dan perundangan yang berlaku. Di sini, next, ada beberapa peraturan yang dapat dikaji dari adanya usaha pengolahan susu sapi. Di sini dari PP nomor 44 tahun 97 hingga SK Mentan nomor 944 tahun 97 ini menyatakan bahwasanya adanya kewajiban dari pengusaha besar yang harus bermitra dengan pengusaha kecil dan menengah. Kemudian dari PP nomor 6 tahun 2007 adalah tentang pemanfaatan kawasan hutan sebagai sumber pakan ternak. Kemudian dari UU nomor 25 tahun 2007 adalah mengatur hak guna usaha yang diberikan kepada perusahaan hingga 95 tahun ke depannya berlangsung. Kemudian dari Permen KU nomor 131 tahun 2009 ini mengatur subsidi bunga yang diberikan pada pembibitan sapi. Kemudian dari Permen Perindustrian nomor 122 tahun 2009 mengatur peta industri pengolahan susu yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian UU nomor 18 tahun 2009 yang mengatur regulasi terkait dengan peternakan sapi yang meliputi impor, kemudian larangan pemotongan betina produktif hingga kemitraan industri dan peternak. Next. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan dari processing. Next, mulai dari produksi susu sampai menjadi produk. Next, yang pertama adalah produksi susu. Ini ada 3 poin penting. Yang pertama ada lactation cycle seperti gambar di sebelah kiri atas. Ini menjelaskan siklus laktasi dari satu anak ke anak berikutnya, itu dari 365 hari sampai 540 hari. Kemudian seperti dilihat di gambar ada 4 fase dalam laktasi cycle, yaitu ada awal, pertengahan, akhir, dan juga periode kering, di mana masing-masing fase ini berlangsung sekitar 100 hari. Lactation cycle ini penting untuk dipelajari karena untuk meningkatkan atau mengoptimasi produksi sapi perah itu sendiri. Kemudian ada milking, yaitu cara kita memperah dengan hand milking atau mesin milking seperti gambar di kanan atas. Selanjutnya ada cooling proses. Nah, ini penting ketika susu sudah selesai diperah, kita harus segera disimpan dan didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius untuk mencegah pertumbuhan bakteri sebelum dikirimkan ke pengolahan susu itu sendiri. Next. Kemudian ada dairy processing. Nah, ini ada gambar di sebelah kiri, ada layout overview-nya, di mana ada 3 bagian utama, itu ada filtrasi, yaitu untuk pengejalan ukuran partikel susu dari storage tank sebelum masuk ke proses selanjutnya, yaitu pemanasan. Di sini ada proses pasteurisasi susu, di mana susu dipanaskan di bawah suhu 100 derajat Celcius dalam waktu singkat. Menggunakan alatnya ada plate head heat exchanger dengan homogenizer. Kemudian selanjutnya ada proses separasi, yaitu memisahkan antara produk susu utama dengan produk turunannya. Next. Kemudian di sini ada produk, ini contohnya susu pasteurifikasi dan susu UHT. Prinsipnya sama dengan pemanasan, cuma bedanya di susu UHT ini dia suhunya lebih tinggi daripada susu pasteurifikasi. Kemudian ada susu fermentasi, di mana susu ini ditambahkan mikroba spesifik. Next. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang pengolahan susu UHT. Next, Mbak. Next lagi, Mbak. Nah,
susu segar yang diterima dari peternakan kemudian setelah masuk ke dalam lab dan dilakukan uji oleh Departemen Quality Control. Setelah itu susu dipompa menuju mesin aerator. Nah, fungsi dari mesin ini yaitu untuk menghilangkan gelembung atau busa karena gelembung atau busa tersebut dapat mengganggu pada proses untuk proses pengolahan susu tersebut. Nah, lalu susu dilakukan penyaringan. Nah, pada proses penyaringan ini dilakukan 2 kali. Yang pertama itu menyaring partikel ukuran besar yang terbawa dalam susu seperti senar atau sikat atau serta benda logam lainnya. Nah, penyaringan yang kedua itu dilakukan dengan tujuan untuk menyaring partikel-partikel kecil. Setelah melakukan proses penyaringan, susu dimasukkan ke dalam pendingin dan didinginkan hingga suhu 4 derajat Celcius. Next, Mbak. Nah, setelah itu susu kemudian dipanaskan menggunakan hot heat exchanger, kemudian dilakukan proses homogenasi. Dan di sini ada tabel untuk proses pemanasan dari perbedaan susu secara UHT, bubuk, sterilisasi atau pasteurisasi. Nah, pada susu UHT ini dilakukan pemanasan sekitar 137 hingga 140 derajat Celcius dalam waktu 2 hingga 4 detik. Next, Mbak. Nah, lalu susu melalui tahap proses sterilisasi dan melalui homogenizer. Nah, homogenizer ini digunakan untuk menyeragamkan ukuran partikel susu yang sudah dicampurkan. Nah, homogenasi ini juga dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama menggunakan tekanan 30 bar, yang kedua menggunakan tekanan 250 bar. Next, Mbak. Nah, susu yang sudah homogen tadi ditampung dalam aseptic tank, kemudian dialirkan ke dalam mesin pengisi yang kemudian dikemas dalam karton pack dengan mesin yang dinamakan kombi block dengan sistem pengemasan aseptis. Nah, karton yang digunakan untuk pengemasan susu UHT ini pertama itu mengalami proses yang namanya bottom sealing dengan pemanasan, lalu ada dedusting yaitu dengan menghilangkan debu-debu kecil dengan vakum dalam karton pack. Setelah itu dilakukan pemanasan dengan steam pada suhu 120 derajat Celcius, kemudian disterilisasi dengan H2O2, dan terakhir dikeringkan dengan pemanasan suhu hingga 90 derajat Celcius sebelum menuju proses pengisian. Setelah itu susu dimasukkan ke dalam karton pack dan kemudian di-seal rapat agar tidak terjadi kontaminan. Next, Mbak. Seperti kita ketahui, susu mengandung beberapa kandungan gizi, antara lain lemak, protein, dan karbohidrat. Menurut McCain, per 100 gram susu sapi mengandung 4,7 gram laktosa, yaitu molekul glukosa yang hanya ditemukan pada susu dari mamalia. Agar tubuh dapat mencerna laktosa, maka dibutuhkan enzim laktase. Apabila enzim yang dihasilkan oleh usus kecil tidak cukup, maka akan timbul kondisi intoleransi pada laktosa. Guna mengatasi hal tersebut, industri pengolahan susu memiliki teknologi yaitu lactose removal. Next. Penghilangan laktosa pada susu sapi dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan menambahkan enzim laktase, yang kedua dengan pemisahan secara fisik. Next. Agar penghilangan laktosa lebih efisien, maka dapat dilakukan dengan menggabungkan kedua cara. Next. Lalu ada safety and environment tentang pengolahan susu. Berikut beberapa faktor bahaya dan potensi bahaya di industri susu. Next, Mbak. Ada beberapa gambar dari faktor bahaya serta potensi bahaya, di antara ada kebisingan, bahaya getaran, penerangan, debu dan gas, serta potensi bahaya terjepit, tertabrak, serta kejatuhan pada yang terjadi biasa di pergudangan. Next, Mbak. Lalu ada upaya pencegahannya, di antaranya membuat ruangan khusus untuk mesin berpotensi menimbulkan kebisingan, tenaga kerja menggunakan air pump atau air mouth, penerangan sesuai dengan PMP nomor 7 tahun 1964, memberikan bantahan peredam, memasang poster tanda bahaya, memahami MSDS, melakukan inspeksi harian, serta memperlengkap APD untuk tenaga kerja. Next, Mbak. Adapun beberapa gambar tentang untuk upaya pencegahan, yaitu ada membuat ruangan khusus, memakai APD lengkap, meletakkan batas, serta memasang tanda bahaya. Next, Mbak. Analisis bahaya pada proses industri dapat dilihat di tabel berikut, di mana dari analisis ini dirangkum dari mulai proses awal hingga pengemasan. Diidentifikasi dan signifikasi bahaya dengan beberapa huruf yang ketera dapat dilihat di bawah, yaitu ada B, K, F, L, M, H, T, N, dan N. Next, Mbak. Adapun limbah industri susu yang paling banyak itu dari limbah cair, yang dimana memiliki karakteristik yang kerentanannya terhadap bakteri pengurai, yang mana dapat membuat susu akan mudah mengalami pembusukan. Adapun baku mutu air limbah bagi kesehatan atau usaha. Next, Mbak. Proses pengolahan limbah cair industri susu yaitu ada 10 tahap. Proses alkoholisasi, aerasi anaerob, aerasi, sedimentasi pertama, koagulasi flokulasi, sedimentasi kedua, flotasi, sedimentasi ketiga, penyaringan pasir, dan penyaringan dengan arang aktif. Next, Mbak. Berikut diagram proses pengolahan limbah cair, di mana limbah cair industri susu nanti diproses, lalu pada proses koagulasi dan flokulasi dimasukkan koagulan, dan hasil akhirnya yaitu berupa hasil air hasil pengolahan. Next, Mbak.